الحمد لله رب العالمين. Jadi nanti tidak semua dosa itu obral kemana-mana. Dia bangga. Nah, orang yang bangga terhadap dosanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbuat malam, padahal pagi sudah Allah tutupi aib itu. Dia sendiri yang cerita kepada orang. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Semakin beriman seseorang, maka dia semakin merasa butuh untuk bertaubat, dan taubatnya ini tidak nunggu disuruh. Dia berinisiatif bagaimana mencari pensucian diri. Nah, dia sudah paham kalau orang berzina itu ada hukumnya, hukum had. Hukum had ini hukum rajam, Pak. Rajam ini badannya ditanam separuh apa 2/3 begitu, atau diikat kuat-kuat, dilempari kepalanya pakai batu. Batunya tidak sebesar batu kelapa, itu kan langsung mati. Batunya kecil-kecil, ya batu maksimal sak genggaman tangan lah. Itu dilempari kepalanya oleh orang banyak di tempat umum, ya, sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati. Ini hukum berzina bagi orang laki maupun perempuan yang sudah menikah dan pernah menikah. Jadi bukan dikatakan bujang. Kalau bujang itu duda pun bujang. Pak Kamso itu juga bujang lah. Bujang. Duda atau janda yang penting pernah menikah, kalau dia berzina terkena cara taubatnya adalah diantaranya dengan hukum rajam. Nah, termasuk pengakuan tadi itu, pengakuan wanita tadi itu kepada Nabi dalam rangka dia mendapatkan pensucian. Ini jangan berhenti sampai di sini, Pak. Jadi nanti tidak semua dosa itu kemudian diobral kemana-mana, dibuat status, story di Instagram, di Facebook, di WA. Tidak seperti itu. Atau dia bercerita kepada siapapun dengan rasa bangga. Wah, aku dulu itu, saya itu rajanya. Kalau hanya satu botol, menter saya itu. Sakit tapi tobat. Dia bangga, Pak. Nah, orang yang bangga terhadap dosanya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbuat malam, padahal pagi sudah Allah tutupi aib itu. Dia sendiri yang cerita kepada orang. Ini. Jadi menceritakan aibnya, menceritakan dosanya ini tidak boleh ada tujuan berbangga-bangga, tidak boleh ada tujuan diwelasi dan lain sebagainya, kecuali tujuannya untuk bertaubat, dan itu tidak boleh kepada setiap orang. Harus kepada orang yang bisa memberikan pengadilan. Di sini Rasulullah bertindak sebagai waliul amr, juga sebagai qadhi atau sebagai hakim.
Jadi kalaupun mengadu untuk mencari penghapusan dosa itu kepada pihak yang berwenang, ustadz itu nggak berwenang. Jadi ustadz itu cek repotnya, kadang-kadang dicurhati macam-macam gitu. Dan itu bukan tempatnya. Kalau sekedar curhat bagaimana cara bertobatnya seseorang yang begini-begini, itu nggak masalah. Tapi kalau cari solusi, kemudian cari solusi bagaimana saya ini, ustadz ini ada uang 2 juta, ustadz kan punya anak-anak yatim, punya anak asuh, minta didoakan supaya ini, bagaimana caranya supaya dosa saya ini terhapus. Ini sama dengan pengakuan dosa itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Itu ya. Jadi wanita ini berinisiatif mendatangi Nabi, minta disucikan. Dengan apa? Dengan hukum had tadi itu, dengan minta dirajam. Oh ya, tadi sudah menikah dirajam. Berarti wanita ini sudah menikah, status sebagai istri atau sebagai janda. Itu berarti seperti itu. Nah, kalau masih bujang gimana Ustaz? Bujang itu ada 2, Pak. Kalau bujang itu kedapatan bujang, maksudnya masih perawan, masih berjaga. Ini beda lagi. Kalau dia kedapatan berzina, ini yang diterapkan di Aceh. Tempo hari juga sudah ada disiarkan langsung itu bahkan, dan memang harus diumumkan di dalam Surat An-Nur ayat 2 itu diterangkan di sana bahwasanya pelaksanaan itu tidak boleh karena rasa kasihan kemudian mengurungkan menegakkan hukum Allah itu, dan harus dilaksanakan di tempat umum dalam rangka agar apa? Agar menjadi perhatian bagi sebanyak-banyak orang. Hukuman di dalam Islam itu pada intinya adalah membikin jera, baik terhadap yang bersangkutan maupun terhadap segenap masyarakat. Jadi nggak basa-basi di Islam itu, Pak. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirajam, kalau membunuh dikisos. Oh, berarti melanggar HAM. Oh, berarti tidak. HAM dan lain sebagainya. Ini bikinan orang-orang yang tidak memakai dasar Islam, sehingga jadilah korupsi 275 miliar triliun nggak diapa-apain. Itu korupsi sekian-sekian nggak diapa-apain, maka masuk itu kelasnya kelas tri, keluar penjara menjadi kelas kakap, dan sudah jadi rahasia umum, Pak. Mencari narkoba di luar penjara itu lebih sulit dibanding mencari narkoba di dalam penjara. Ini jadi hukum dibuat main-main, hukuman itu dibuat main-main sama para pelaku kejahatan itu. Tetapi kalau hukum Islam diterapkan, maka yang melihat menjadi ngeri. Kalau koruptor itu dihukum mati, Pak, apalagi hukumannya disiarkan langsung kayak di Arab Saudi itu. Kalau hukum panjung ya diumumkan, ada jadwalnya, diumumkan di tempat umum, orang-orang suruh ngumpul, suruh lihat, boleh di video, semua orang boleh video itu. Kalau di Indonesia kan disembunyi-sembunyikan, tidak boleh. Nah itu, jadi tujuannya agar menjadi efek jera, dan itu jera bener. Angka kematian, angka kriminal di Arab Saudi, angka pembunuhan, angka kriminal itu jauh lebih ditekan, bisa ditekan dari di negara-negara lain yang tidak menerapkan hukum Islam. Di tempat-tempat lain, di tempat-tempat tertentu, namanya bunuh orang itu sudah jadi mainan sehari-hari. Kadang antar sopir angkot, kernet, rebutan uang 6.000, 7.000 bisa bunuh orang. Paling-paling dihukumannya 15 tahun. Paling-paling banter juga 20 tahun gitu. Sehingga tadi itu masuk kelasnya kelas tri, keluarnya menjadi kelas kakap. Bagi yang masih lancing perawan, yang belum pernah menikah lah, itu kalau kedapatan berzina itu dihukumi dera atau dicambuk 100 kali di tempat umum, kemudian plus diasingkan selama 1 tahun. Selama 1 tahun tidak boleh pulang, pokoknya diasingkan.
Nah, tetapi kalau berzinanya itu kedapatan berkali-kali, ini diterapkan meskipun belum pernah menikah, diterapkan hukum had ini atau rajam. Ini, maka hukum rajam ini memang efeknya luar biasa, jera, bisa membuat orang jera, yang menyaksikan itu jera, kemudian juga bisa menekan, karena jera orang jadi mikir, Pak, kalau mau berzina itu sangat menjadi mikir. Nah, kemudian kita lanjut dulu, itu nanti rentetannya banyak, itu hukum-hukum tentang yang terkait dengan itu. Didera 100 kali kalau bujang, diasingkan 1 tahun. Kalau kedapatan berzina berkali-kali, itu hukumnya sama dengan orang yang pernah menikah dan berzina. Kemudian hatta fa'akimhu alayya, tegakkanlah hukum had atas diriku ya Rasulullah. Kemudian fada'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala. Kemudian setelah mendapat pengaduan wanita hamil ini untuk minta dihukum rajam ini, kemudian Nabi memanggil nimbali walinya. Walinya ini bisa bapaknya, ya, bisa mbahnya, bisa paman dari bapaknya, wali. Memanggil walinya. Kemudian Nabi bersabda, ahsin ilaiha, perlakukanlah dia dengan baik. Jadi tidak langsung dirajam, Pak, karena dia masih hamil. Dan ini fadilahnya, diantara faedahnya adalah hukum had, hukum rajam itu tidak bisa diterapkan terhadap wanita yang masih hamil. Maka wanita hamil ini suruh bawa pulang, pesan ke walinya, perlakukan dia dengan baik. Jadi tidak perlu diikat, dikerangkeng untuk menunggu masa hukuman itu nyampe, tidak. Hati-hati ya, jangan sampai lari ya, enggak itu. Karena esensi hukuman dalam Islam itu tadi itu, membuat orang jera. Nah, dia dipandang oleh Rasulullah dengan inisiatif sendiri sudah melapor, ingin diterapkan hukum had. Dia dalam posisi sudah butuh untuk dihukum, butuh untuk disucikan. Jadi tidak perlu dia dibelenggu, diborgol, di rumahnya nanti digembok begitu. Tidak perlu. Perlakukanlah dengan baik. Waktunya makan, kasih makan, pergauli dengan baik itu. Dan apabila nanti ahsin alaiha, tadi perlakukanlah dia dengan ihsan, dengan baik. Fa idza wada'at fa'atini, dan apabila telah melahirkan anak, maka bawalah lagi ke saya, kata Rasulullah seperti itu. Jadi ditunggu sampai lahir, Pak. Kalau sudah lahir, suruh bawa ke Rasulullah lagi. Fafa'ala. Kemudian wali ini melaksanakan apa yang Rasul perintahkan tadi. Diajak pulang, diperlakukan dengan baik, ya. Tidak kemudian ditendang-tendang, diseret-seret, tidak. Dikunci, dikerangkeng, diikat kakinya, tidak. Diperlakukan sebagaimana wajarnya seseorang. Kemudian fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fasuddat 'alaiha. Kemudian setelah itu dilaksanakan, sudah melahirkan, sudah dibawa lagi ke Nabi, maka siyabuha, wanita itu kemudian suruh mengikat yang kuat dengan bajunya, agar nanti auratnya tidak tersingkap, atau dia bisa dengan tenang menerima hukuman had itu. Summa amara biha farujimat, kemudian diperintahkan kepada orang-orang, kepada al-guju lah ya, terhadap dia itu untuk dirajam. Ngeri ya, Pak, kita bayangkan ngeri sekali itu. Diperintahkan diikat, kemudian diperintahkan dirajam ya. Dilempari kepalanya sampai ditanam sampai dada, atau ditanam sampai setengah badan, kemudian atau disisakan kepalanya sampai pundak, tinggal kelihatan kepalanya, dilempari rame-rame di tempat umum oleh orang banyak. Kalau di Indonesia, di kebudayaan klasik itu ada hukum pecis namanya, Pak. Saya dengar seperti itu zaman kerajaan dulu. Ada nggak, Pak, pecis, Pak? Hukum pecis itu penjahat diikat di satu tiang di perempatan jalan.
disediakan garam, air garam dan silet atau welat. Welat itu bambu yang itu kulit bambu yang nggih Pak, welat. Kalau zaman dulu welat. Welat sama air garam. Setiap orang yang lewat wajib ngiris atau wajib melukai dan nyiram air garam. Itu hukum picis, mengerikan. Itu ada di kebudayaan klasik, kebudayaan Indonesia, kebudayaan Jawa klasik seperti itu, zaman kerajaan. Nah, summa shalla 'alaiha. Kemudian Rasulullah SAW setelah wanita ini meninggal, kemudian Rasulullah mensolati dia. Sholat Pak Rasulullah Pak, mensolati jenazahnya sahabiah ini, perempuan yang sudah dirajam tadi itu. Faqala lahu Umar. Sampai-sampai kemudian Umar bertanya kepada baginda Nabi SAW. Umar tanya gitu. Umar tanya karena heran. Tusolli 'alaiha ya Rasulullah. Rasul, jenengan mensolati dia? Jenengan kok mensolati dia seperti kurang lebih itu ya. Waqad zanat. Sesungguhnya dia, bukankah dia seorang pezina? Jadi sampai kejadian ini Bapak-Ibu sekalian, rupanya Rasul belum membuka tabir, belum membuka suatu pelajaran. Yang terjadi di mata masyarakat kala itu, para sahabat termasuk sahabat utama Umar bin Khattab ini masih menganggap bahwa orang ini hina karena pelaku zina. Sampai-sampai ketika Nabi sholat, mensolati jenazah orang yang sudah mati hukum rajam ini, sampai bertanya seperti itu, lu kok sholat Rasulullah jenengan? Wong dia itu pezina, dia sudah orang berzina kok sholat jenengan? Faqala, kemudian Nabi menjelaskan, baru memberikan pelajaran. Laqad tabat taubatan. Dia telah sedemikian bertaubat dengan satu pertaubatan. Lau kusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Dia sudah bertaubat wahai Umar, dan dengan pertaubatan yang sedemikian, pertaubatan wanita ini apabila dibagi kepada 70 ahlul Madinah atau penduduk Madinah, niscaya taubatnya wanita satu ini akan mencukupi atau akan menutupi taubatnya 70 orang ahlul Madinah. Ahlul Madinah kala itu siapa Pak? Para sahabat. Bayangkan Pak, para sahabat 70. Jadi taubatnya ini taubat kelas berat Pak sudah, dan diterima oleh Allah juga sedemikian kelas berat penerimaan Allah itu, sampai-sampai apabila mau dibagi taubatnya wanita ini, pengampunan dari Allah ini, kalau pengampunan dari Allah ini dibagi ke 70 orang sahabat penduduk Madinah, niscaya 70 orang itu juga terampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.